Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Rina Maretasari selaku dosen pembimbing di mata kuliah pengantar manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Yang kami hormati pula rekan-rekan kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik prodi akuntansi maupun prodi manajemen P2K di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai tema yang berjudul perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan antara lain yaitu yang pertama Aisyah Putri Ismawan, yang kedua adalah Pravanga Agustin Iriani, yang ketiga adalah Windari Dwi Suryani, yang keempat Sulianto, yang kelima Yunari, yang keenam adalah Muhammad Fauzan Adima, yang ketujuh Robiah Adawiyah, yang kedelapan Lailatul Badriyah, dan yang kesembilan Teguh Adiwianto. Di PPIT ini terdapat 15 slide. Slide yang pertama dan slide kedua adalah slide pembukaan yang kebetulan saya sampaikan sendiri, yaitu Sulianto. Untuk slide yang ketiga dan keempat akan dipresentasikan oleh Mbak Eva atau Mbak Pravanga Agustin Riani. Slide yang kelima dan keenam akan dipresentasikan oleh Mas Muhammad Fauzan Adima, dan slide yang ketujuh akan disampaikan oleh Mbak Robiah Adawiyah. Slide yang ke-8 akan dipresentasikan oleh Mbak Yunari. Slide yang ke-9 akan dipresentasikan oleh Mbak Aisyah. Slide yang ke-10 akan dipresentasikan oleh Mas Teguh. Slide yang ke-11 dan ke-12 akan disampaikan oleh Mbak Windari. Slide yang ke-13 akan disampaikan oleh Sulianto. Slide yang ke-14 dan slide yang ke-15 penutup akan disampaikan atau dipresentasikan oleh Mbak Lailatul Badriyah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenankan, saya Pravanga di sini akan menjelaskan tentang pengenalan tujuan dan rencana. Tujuan didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang diinginkan dan coba diwujudkan oleh perusahaan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan dari didirikannya suatu perusahaan selain mendapatkan laba, mereka juga menciptakan lapangan kerja baru dan memberdayakan masyarakat sekitar. Namun, apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Di sini kita mengenal suatu rencana. Dari rencana inilah kita dapat menentukan atau kita dapat mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di sini kita bisa definisikan bahwa rencana adalah cetak biru yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menentukan alokasi sumber daya, tugas, waktu, serta tindakan yang diperlukan. Setelah kita mempelajari tentang tujuan dan rencana, di sini kita akan membahas tentang konsep gabungan kedua hal tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dan rencana merupakan konsep dari suatu perencanaan atau planning. Di sini didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Tingkatan tujuan dan rencana. Proses perencanaan dimulai dengan misi formal yang menentukan maksud dasar perusahaan, yang ditujukan terutama untuk kalangan luar. Misi inilah yang menjadi dasar bagi tujuan dan rencana strategis sebuah perusahaan, yang kemudian menentukan tingkat taktis, divisi, dan operasional departemen.
Lalu manfaat, tujuan, dan rencana. Yang pertama, legitimasi. Legitimasi misi perusahaan yang menggambarkan maksud dan alasan keberadaannya. Selain mengembangkan legitimasi, kalangan eksternal seperti investor, pelanggan, pemasok, dan lain-lain atau masyarakat lokal pun juga membantu mereka untuk memandang perusahaan secara positif. Yang kedua, sumber motivasi dan komitmen. Tujuan dan rencana peningkatan motivasi dan komitmen pegawai dengan meminimalisasi ketidakpastian dan memperjelas hal-hal yang mesti mereka capai. Lalu alokasi sumber daya. Tujuan membantu para manajer memutuskan untuk bidang apa mereka harus mengalokasikan sumber daya, termasuk pegawai, modal, dan peralatan mungkin, DuPont misalnya. Lalu panduan tindakan. Tujuan dan rencana memberi arahan dengan memfokuskan perhatian kepada target-target tertentu dan mengarahkan atau memfokuskan mencapai sasaran yang penting. Lalu pasar pengambilan keputusan. Dengan menetapkan tujuan dan melakukan perencanaan, para manajer memperjelas apa yang hendak dicapai oleh perusahaan. Lalu standar kinerja. Karena menentukan hasil yang hendak dicapai perusahaan, tujuan juga berfungsi sebagai kriteria kinerja dan standar penilaian. Tingkatan tujuan atau rencana beserta urgensinya. Yang pertama ada pernyataan misi, yaitu gambaran umum tujuan yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan lain yang sejenis. Lalu yang kedua ada tujuan atau rencana strategis manajemen puncak perusahaan secara keseluruhan, yaitu menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang akan diambil perusahaan untuk mencapai tujuan strategis. Lalu yang ketiga ada tujuan atau rencana taktis manajemen menengah, divisi, dan unit utama. Dibuat untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan mencapai bagian tertentu dari strategis perusahaan. Dan yang terakhir ada tujuan atau rencana operasional manajemen bawah, departemen pegawai, yaitu adalah hasil yang diharapkan dari departemen, kelompok kerja, dan individu pegawai. Tujuan dari operasional bersifat pasti dan terukur. Lalu ada pesan eksternal, legitimasi bagi para investor, pelanggan, pemasok, masyarakat. Pesan internalnya, legitimasi, motivasi, alokasi, sumber daya, panduan, dasar, dan standar. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu proses perencanaan perusahaan. Keseluruhan proses perencanaan perusahaan ini bertujuan untuk mencegah para manajer memikirkan aktivitas harian. Proses perencanaan perusahaan yang pertama, membuat rencana. Membuat rencana seperti menentukan visi dan misi perusahaan dan menetapkan tujuan. Yang kedua, menerjemahkan rencana. Menerjemahkan rencana meliputi membuat rencana dan sasaran taktis, memetakan strategis, membuat rencana kontingensi dan skenario, dan membentuk tim intelijen. Proses perencanaan perusahaan yang selanjutnya yaitu merencanakan operasi. Merencanakan operasi di sini meliputi membuat tujuan dan rencana operasional, memilih ukuran dan target, menentukan tujuan abadi, dan membuat perencanaan krisis. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan rencana. Melaksanakan rencana di sini menggunakan manajemen pemasaran, panel instruksi kinerja, rencana sekali pakai, tanggung jawab terdesentralisasi. Yang terakhir yaitu memonitor dan mempelajari. Memonitor dan mempelajari di sini seperti mengevaluasi perencanaan dan mengevaluasi operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Di sini saya akan menunjukkan presentasi mengenai tujuan perusahaan yang terdiri dari misi perusahaan, tujuan, dan cara menyelesaikannya dengan peta strategi. Yang pertama, tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah menetapkan tujuan, diawali oleh para manajer
Untuk keseluruhan proses perencanaan dimulai dengan menetapkan misi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Misi perusahaan pada umumnya adalah menjabarkan nilai-nilai, cita-cita, dan dasar keberadaan perusahaan. Misi yang ditetapkan dengan jelas merupakan dasar dari penetapan tujuan dan rencana depan. Tanpa misi yang jelas, tujuan dan rencana dibuat secara serampangan serta tidak mampu mengarahkan perusahaan. Pernyataan misi secara formal adalah gambaran umum tujuan yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan yang lain. Pernyataan misi yang tepat dapat meningkatkan motivasi pegawai dan kinerja perusahaan. Beberapa pernyataan misi menggambarkan karakteristik perusahaan, seperti nilai-nilai perusahaan, kualitas produk, lokasi, dan sikap terhadap pegawai. Yang kedua, tujuan dan rencana. Tujuan dan rencana dari strategi manajemen terdiri dari tujuan strategis, tujuan taktis, dan tujuan operasional. Tujuan strategis disebut juga dengan tujuan resmi. Tujuan ini berkaitan dengan perusahaan secara keseluruhan, bukan dengan divisi atau departemen tertentu. Perencanaan strategis cenderung bersifat jangka panjang dan bisa menentukan tindakan perusahaan selama 2 hingga 5 tahun mendatang. Yang kedua adalah tujuan taktis. Setelah menetapkan tujuan strategis, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan taktis. Tujuan taktis yaitu hasil-hasil yang hendak dicapai oleh divisi-divisi dan departemen-departemen utama di perusahaan. Rencana taktis dibuat untuk membantu melaksanakan rencana strategis utama dan mencapai bagian tertentu dari strategi perusahaan. Rencana taktis biasanya memiliki jangka waktu lebih pendek daripada rencana strategis, misalnya 1 tahun. Tujuan operasional. Yang ketiga adalah tujuan operasional setelah tujuan strategis, lalu tujuan taktis, kemudian tujuan operasional. Tujuan operasional adalah hasil diharapkan dari departemen, kelompok, dan individu pegawai. Tujuan operasional bersifat pasti dan terukur. Rencana operasional disusun di tingkat perusahaan yang lebih rendah untuk menentukan langkah-langkah dan tindakan tersebut. Kita melakukan tindakan untuk mencapai tujuan dengan mendukung rencana taktis. Rencana operasional merupakan sarana bagi manajer departemen untuk melakukan pekerjaan harian dan mingguan. Jadwal merupakan bagian penting dari rencana operasional karena menentukan kerangka waktu yang pasti untuk menyelesaikan setiap tujuan operasional yang dijelaskan oleh tujuan taktis dan strategis perubahan. Nah, dengan cara teknik apa yang populer untuk menyelesaikan tujuan tersebut dan rencana yang sudah kita buat? Teknik yang populer untuk menyesuaikan tujuan adalah dengan membuat peta strategi. Peta strategi adalah gambaran visual dari faktor-faktor penting pendorong di setiap bidang. Nah, peta strategi juga merupakan cara yang tepat untuk mengomunikasikan tujuan, karena semua anggota perusahaan dapat melihat peran mereka dalam membantu perusahaan mencapai misinya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Selanjutnya, perencanaan operasional yang biasa digunakan para manajer bertujuan untuk operasional untuk mengarahkan pegawai dan sumber daya guna mencapai hasil spesifik yang memungkinkan perusahaan untuk berkinerja secara efisien dan efektif. Kriteria tujuan efektif. Yang pertama, bersifat spesifik dan terukur. Tujuan harus jelas dan didefinisikan dengan baik. Tujuan yang hanya mengambang atau terlalu umum kurang membantu kita di dalam memberikan arah. Padahal kegunaan dari tujuan adalah untuk menunjukkan arah agar bisa sampai ke tujuan. Dan yang kedua, memiliki jangka waktu tertentu. Tujuan kita harus mempunyai batas waktu. Ketika bekerja dengan batas waktu, akan meningkatkan dan biasanya hasilnya bisa tercapai lebih cepat. Dan yang ketiga, mencakup hasil-hasil penting. Karena tujuan tidak bisa mencakup semua aspek perilaku pegawai atau kinerja perusahaan. Karena jika demikian, maka jumlahnya akan sangat banyak dan menjadi tidak berguna. Dan yang nomor 4, berdasarkan pilihan dan kejelasan. Karena sejumlah kecil tujuan yang dipilih dengan seksama, jelas dan tepat dapat lebih memusatkan perhatian tenaga dan sumber daya perusahaan. Dan yang nomor 5, menantang tapi realistis, dengan cara meningkatkan target tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang terakhir, imbalan. Tujuan juga harus dikaitkan dengan imbalan.
Dampak akhir tujuan bergantung kepada sejauh mana kenaikan gaji, promosi, dan penghargaan dikaitkan dengan pencapaian tujuan kita. Manajemen bersasaran. Langkah pertama, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan melibatkan pegawai di semua tingkat dan bukan hanya sekedar memperhatikan kegiatan harian untuk menjawab pertanyaan. Tetapi kesepakatan bersama antara pegawai dan pengawas akan menciptakan komitmen kuat untuk mencapai tujuan. Dan yang kedua, membuat rencana tindakan. Rencana tindakan memberi arah bagi tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dibuat untuk para individu maupun departemen. Nomor 3, langkah 3, mengevaluasi kemajuan. Mengevaluasi kemajuan secara rutin dilakukan untuk memastikan bahwa rencana tindakan berjalan lancar. Dan yang terakhir, menilai kinerja secara keseluruhan. Mengevaluasi secara seksama pencapaian tujuan oleh individu dan departemen. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya Windari Dusuryani akan menjelaskan tentang rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai dibuat untuk mencapai sejumlah tujuan yang kemungkinan tidak berulang di masa depan. Sedangkan rencana tetap adalah rencana berkelanjutan yang memberi panduan melakukan dan mengatasi tugas atau situasi yang terjadi secara berulang di perusahaan tersebut. Contoh dari rencana sekali pakai, yaitu mendirikan kantor pusat baru, mengubah berkas kertas menjadi berkas digital, merenovasi kantor, membangun jaringan internet perusahaan. Contoh dari rencana tetap adalah kebijakan pelecehan seksual, selanjutnya kebijakan penggunaan internet dan email, selanjutnya prosedur penggantian barang rusak, dan prosedur penanganan keluhan pegawai. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Suli. Terima kasih. Setelah kita membuat rencana sekali pakai dan rencana tetap, maka pada seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu permasalahan, mungkin dari bencana alam atau faktor pasar yang lesu yang membuat lingkungan dari perusahaan tersebut atau kinerja dari perusahaan tersebut harus memikirkan beberapa planning atau beberapa rencana untuk kedepannya sehingga perusahaan itu bisa bertahan. Maka dari itu kita harus membuat perencanaan dalam lingkungan yang bergejolak, entah itu faktor alam ataupun faktor lingkungan. Ada beberapa perencanaan yang harus kita buat dalam menghadapi hal tersebut. Yang antara lain, yang pertama adalah perencanaan kontingensi. Apa yang dimaksud dengan perencanaan kontingensi tersebut? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kontingensi itu berarti keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan. Maka, perencanaan kontingensi itu adalah suatu rencana yang telah dirancang pada keadaan yang dapat dibilang tidak tetap dengan jalan atau jalur yang telah disepakati. Rencana kontingensi menentukan respon perusahaan ketika mengalami kondisi darurat, kemerosotan maupun situasi tak terduga. Untuk membuat rencana kontingensi ini, para manajer harus mengenali faktor-faktor penting di lingkungan, seperti potensi kritis ekonomi, kelesuan pasar, kenaikan harga pasokan, perkembangan teknologi baru, atau insiden kecelakaan. Dari beberapa hal tersebut, para manajer kemudian menyusun respon-respon alternatif terhadap kemungkinan yang berdampak terburuk dan berfokus kepada kondisi terburuk yang akan terjadi. Kita ambil contoh pada keadaan sekarang ini, yaitu di tengah pandemi COVID-19 yang melanda di kalangan dunia ini. Maka seorang manajer ataupun perusahaan harus memutar otak bagaimana cara kita untuk tetap bertahan dan berkembang di masa pandemi ini. Kita ambil contoh dalam perusahaan dagang. Mau nggak mau yang dulu dagang secara offline dalam arti bertatap muka, untuk sekarang ini kita harus mengakali yaitu dengan cara online.
Karena kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan menjual barang dagangan kita atau bertransaksi secara online, maka kita tidak akan bisa berkembang dan akan tergerus oleh perkembangan zaman. Yang berikutnya, kita harus membuat perencanaan skenario. Apa yang dimaksud dengan skenario planning atau perencanaan skenario tersebut? Perencanaan skenario adalah praktek terstruktur untuk membayangkan atau mengantisipasi kejadian dan kondisi di masa depan. Apa yang mungkin terjadi, apa konsekuensi dari semua itu, dan bagaimana menanggapi dan belajar dari mereka untuk melatih kesiapsiagaan dan respon tersebut. Pembuatan perencanaan skenario melibatkan langkah-langkah untuk mengamati tren dan ketidaksinambungan yang sedang terjadi, serta memvisualisasikan kemungkinan-kemungkinan yang lebih baik di masa depan. Para manajer ataupun perusahaan harus membayangkan berbagai skenario untuk mengantisipasi bermacam perubahan yang dapat mempengaruhi perusahaannya. Biasanya mereka mempersiapkan 2 hingga 5 skenario dibuat untuk setiap kumpulan faktor, dari yang paling optimis hingga yang paling pesimis. Saya ambil contoh pembuatan skenario tersebut sama seperti yang tadi, perusahaan dagang. Dalam arti perusahaan dagang, apabila mereka tidak bisa menjual secara offline atau secara bertatap muka, mereka akan menjual secara online, baik itu melalui platform digital online shop ataupun kita tawarkan via WA, via Instagram atau via Telegram. Sehingga kita masih dapat berjualan walaupun di tengah masa pandemi yang sekarang ini. Yang berikutnya adalah perencanaan krisis. Perencanaan krisis sebenarnya sama dengan perencanaan kontingensi, yaitu adalah perencanaan di mana perusahaan mengalami krisis ataupun kita mengalami krisis secara global seperti saat ini. Bukan hanya krisis pandemi yang kita alami seperti ini, mungkin ada krisis-krisis lain yang mengancam pada kesinambungan perusahaan, entah itu perang, entah itu atau kudeta seperti di Myanmar, sehingga mempengaruhi kinerja atau kesinambungan dari perusahaan. Krisis telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dunia kita. Berbagai macam krisis akan kita alami dalam perusahaan ataupun dalam kehidupan kita. Nah, dalam perencanaan krisis ini ada 2 faktor yang harus kita lakukan, yaitu pencegahan terhadap krisis ataupun persiapan terhadap krisis yang akan terjadi. Untuk pencegahan krisis, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yaitu adalah mendeteksi sinyal dari lingkungan. Dalam arti apa? Dalam arti gini, seumpamanya kita sudah tahu bahwa harga bahan pokok ini akan naik, maka gimana caranya kita tetap bertahan ataupun kita menyetop dalam jangka waktu sebelum harga bahan pokok ini akan melambung tinggi, seperti yang kita alami sekarang ini. Biasanya pada hari atau pada bulan Ramadan, harga-harga bahan pokok atau 9 bahan pokok tersebut akan mengalami kenaikan. Nah, itu diakali dengan gimana? Kita membeli bahan-bahan pokok itu mulai dari sekarang, sehingga pada saat kenaikan kita juga tidak akan mengalami kerugian yang sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencegah hubungan dengan siapa saja, semuanya. Salah satunya adalah dengan karyawan ataupun dengan vendor ataupun dengan supplier yang kita ajak kerjasama. Kenapa? Dengan kita membangun hubungan tersebut, maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang mungkin akan diberikan oleh para supplier atau distributor kita dengan fasilitas-fasilitas tertentu, mungkin dengan potongan diskon ataupun mungkin dengan kemudahan term of payment, dan banyak lagi yang mungkin bisa diberikan dalam kita menjaga hubungan tersebut. Yang berikutnya adalah persiapan untuk pencegahan krisis. Persiapan ini harus dilakukan sedini mungkin dan sebaik mungkin. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita harus menyambung atau membangun komunikasi yang lebih baik. Apa yang dimaksud dengan membangun komunikasi tersebut?
Yang saya maksudkan gini, seorang yang mengalami krisis atau beberapa, kalau kita mengalami krisis, kita akan berpikiran kita akan terombang-ambing dan rata-rata bunda gelisah. Dengan kita membangun komunikasi, maka sedikit banyak kita akan bisa, pikiran kita bisa tenang, sehingga dalam menentukan atau membuat suatu perencanaan di kemudian hari bisa dilakukan dengan secara efektif dan efisien. Untuk yang slide berikutnya kami serahkan kepada Mbak Lailatul Badriah. Monggo Mbak Laila. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah. Saya akan menerangkan membuat perencanaan untuk mencapai kinerja tinggi. Yang pertama, pendekatan perencanaan kinerja tinggi. Dengan melibatkan semua anggota perusahaan dan terkadang pihak-pihak luar yang berkepentingan dalam proses perencanaan perkembangan, pendekatan baru diawali dengan peralihan kepada perencanaan terdesentralisasi, yaitu para ahli perencanaan bekerja bersama para manajer divisi atau departemen utama untuk membuat tujuan dan rencana mereka sendiri. Pendekatan perencanaan kinerja tinggi dibagi menjadi dua. Yang pertama, menetapkan tujuan abdi untuk mencapai kualitas unggul. Tujuannya yang masuk akal tetapi ambisius, yang dinyatakan dengan jelas, memaksa dan imajinatif sehingga dapat menyemangati pegawai untuk mencapai kualitas yang unggul. Yang kedua, menggunakan panel instrumen kinerja. Perusahaan memerlukan cara untuk melihat kemajuan rencana serta mengukur kemajuan tersebut dalam mencapai tujuan. Keunggulan terbesar panel instrumen adalah jika diterapkan di seluruh perusahaan, bahkan hingga ke lantai produksi, sehingga seluruh pegawai dapat melihat kemajuan dalam mencapai tujuan, memeriksa jika kegagalan terjadi, dan mencari solusi inovatif untuk kembali menjadi target yang telah ditentukan. Yang kedua, pendekatan perencanaan tradisional. Pendekatan perencanaan tradisional adalah sekelompok ahli perencanaan yang melapor secara langsung kepada CEO atau presiden. Pendekatan perencanaan ini bersifat top-down karena tujuan dan rencana diberikan kepada divisi-divisi dan departemen utama setelah disetujui oleh presiden. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.